Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pasar monopoli sebagai tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Dalam penjelasan mengenai pasar monopoli kali ini, kami akan menjelaskan tentang definisi pasar monopoli, ciri-ciri pasar monopoli, jenis pasar monopoli, kekurangan dan kelebihan, dampak, serta contoh pasar monopoli. Yang pertama yaitu definisi pasar monopoli. Pasar monopoli dapat dikatakan juga sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna? Karena dalam pasar monopoli, penjuallah yang menentukan harga suatu barang di pasar. Dan dalam pasar monopoli, seperti lisensi pemerintah, sumber daya, hak cipta, hak paten, serta biaya awal yang tinggi membuat suatu entitas menjadi penjual tunggal suatu barang di pasar. Dengan demikian, dalam pasar monopoli, penjual lain sulit untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Karena dalam pasar monopoli, informasi-informasi sulit diketahui oleh penjual lain, sehingga penjual tidak bisa masuk ke dalam suatu pasar yang sudah dimonopoli oleh suatu penjual. Karakteristik yang ada dalam pasar monopoli adalah hanya ada penjual atau satu penjual yang dapat memonopoli menjual suatu barang. Bukan hanya menjual suatu barang, tapi penjual tersebut dapat mengendalikan pasar serta dapat menentukan harga barang pada suatu pasar. Oke, yang selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu tidak ada barang pengganti yang serupa. Jadi, barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak bisa ditemukan di perusahaan lain. Yang kedua yaitu industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak bisa berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. Yang ketiga yaitu promosi iklan yang dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar, jadi secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat, tidak bertujuan untuk promosi. Yang keempat yaitu perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Selanjutnya yaitu jenis pasar monopoli. Pertama yaitu monopoli alamiah atau monopoli natural. Pasar monopoli alamiah terbentuk ketika cangkupan pasar sangat kecil sehingga hanya bisa mengakomodasi satu penjual saja. Karena bisa jadi potensi keuntungan tidak menggiurkan sehingga hanya satu penjual yang tertarik menyediakan barang atau jasa tersebut. Kedua yaitu jenis monopoli legal berdasarkan hukum. Pasar monopoli legal berdasarkan hukum merupakan komoditas atau jasa yang diatur pemerintah hanya boleh dipasarkan satu penjual atau satu perusahaan saja. Yang ketiga yaitu monopoli lokal regional. Pasar monopoli lokal regional terjadi ketika peniagaan barang monopoli hanya terjadi di area terbatas pada wilayah tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yang pertama, perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Yang kedua, perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research dan develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis serta mutu untuk mendapatkan laba yang tinggi. Yang ketiga, pasar persaingan monopoli bisa menghasilkan inovasi baru yang melindungi undang-undang, hak cipta, dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru.
Yang keempat, kekuasaan perusahaan monopoli harus diawasi oleh negara. Kekurangan pasar monopoli yang pertama, monopoli berkuasa dalam menentukan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kedua, persaingan ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak dapat membeli pada perusahaan yang lain meskipun merasa rugi. Yang ketiga, persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Yang keempat, monopoli akan bebas menguasai pendapatan yang tidak merata karena keuntungan hanya pada monopoli dalam waktu jangka panjang. Dampak pasar monopoli. 1. Membuat konsumen tidak memiliki kebebasan. Monopoli membuat konsumen tidak memiliki kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. 2. Kesengajaan dalam pembagian pendapatan usaha pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan ini dalamnya memperoleh pendapatan normal. 3. Menghambat inovasi dan teknologi pasar atau perusahaan monopoli memiliki potensi untuk menghambat inovasi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada persaingan, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Contoh pasar monopoli. 1. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. 2. PT Kereta Api Indonesia. 3. PT Pertamina. 4. PT Pelayanan Nasional Indonesia. 5. Badan Urusan Logistik. 6. Perusahaan Daerah Air Minum atau disebut PDAM.